Ini akibat air hujan. Benarkah air hujan bisa menyebabkan penyakit? Maka jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah. Teman-teman sekalian, saat ini adalah musim hujan. Seringkali orang salah paham ketika ada keluarganya yang sakit, ada tetangganya yang sakit, atau bahkan dirinya sakit, yaitu dengan mengatakan ini akibat air hujan. Benarkah air hujan bisa menyebabkan penyakit? Maka jawabannya adalah secara langsung hujan tidak menyebabkan penyakit. Tetapi karena hujan turun terus-menerus, kemudian udara atau hawa di sekitarnya mengalami penurunan, sehingga kondisi daya tahan tubuh menurun karena energi kita akan lebih banyak keluar, kalori kita lebih banyak keluar untuk menghangatkan badan. Kemudian daya tahan tubuh kita menjadi turun. Nah, dari situlah maka bibit-bibit penyakit akan dengan mudah masuk ke dalam diri kita, apakah virus, bakteri, jamur, parasit dan sebagainya, sehingga daya tahan tubuh kita menjadi turun dan masuklah bibit penyakit. Maka akibatnya seseorang bisa mengalami kondisi yang sakit, bisa batuk pilek, bisa diare, bisa flu, bisa tipes, bisa jamur dan sebagainya, dari berbagai macam penyakit yang salah satu faktornya adalah karena daya tahan tubuh yang turun. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan bagaimana agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh perantara suhu udara yang dingin dan hujan yang terus-menerus. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukannya, yaitu keburukan air hujan, keburukan udara yang dingin dan sebagainya, dari keburukan-keburukan di musim hujan tersebut. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah, diantaranya adalah dengan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, diantara hal yang lain yang bisa kita lakukan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dengan gemar mencuci tangan kita. Sehabis kita memegang apapun di sekitar kita, kita sering-seringlah mencuci tangan dengan cara yang benar. Kalau ada sabun, usahakan dengan menggunakan sabun. Kalau tidak ada air, tidak ada sabun, kita membawa yang namanya hand sanitizer yang berisi alkohol di atas 70%, ya, di atas 70%, yang ini akan efektif untuk membunuh berbagai macam bibit penyakit, diantaranya adalah virus ataupun bakteri. Nah teman-teman sekalian, setelah kita cuci tangan, kita bisa melakukan dengan cara yang lain, yaitu ketika ada tetangga kita yang sakit, ketika ada saudara kita atau tetangga kita yang sakit, maka kita bisa berupaya untuk menghindarinya, khususnya penyakit-penyakit yang menular lewat pernapasan, lewat udara ataupun percikan ludah, seperti misalnya batuk pilek atau influenza. Ini bisa menular lewat udara ataupun percikan ludah. Oleh karena itu, ketika kita dalam kondisi seperti itu atau keluarga kita dalam kondisi seperti itu, maka jangan sering dekat-dekat dengan orang lain, sehingga kita tidak menjadi penyebab utama yang menyebarkan bibit penyakit. Misalnya kita, ya kalau batuk pilek ya jangan ke masjid dulu, udah usah sholat berjamaah dulu. Kalau kita batuk pilek, ya kalau ada rapat-rapat, ada kumpulannya, jangan deket-deket dulu, dan selalulah pakai masker kemanapun juga, ya. Ataupun kita berupaya dengan meminimalkan kontak dengan banyak orang, sehingga tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Kita menjadi perantara sakit orang lain. Nah ini kasihan sekali, dan kita bisa menjadi berdosa kalau seperti itu, apalagi kalau dengan sengaja. Kita memang sudah tahu batuk pilek, kita deket-deket dengan orang, biarin orang lain sakit. Yang penting saya juga sakit, dia sakit, sama-sama sakit, biar jadi teman. Nah ini tentu sangat tidak baik. Ini bukti hati kita kotor, hati kita buruk. Nah setelah kita cuci tangan, kita jangan deket-deket dengan orang lain. Di samping kita yang pertama tadi berdoa, maka yang selanjutnya adalah kita berupaya untuk
menghindari air kotor, air yang ada genangan, yang kotor sembarangan kita hindari pegang-pegang, hindari menggenang di tempat kita. Kita usahakan kalau ada air di dekat rumah kita, ya, apalagi di kaleng-kaleng bekas ataupun bambu-bambu yang menghadap ke atas ataupun bekas degan atau kelapa yang menghadap ke atas sehingga menjadi penampungan air, maka kita hindari, kita buang sehingga kering atau kita tengkurapkan sehingga menjadi tidak ada air di situ yang akan menyebabkan banyak jentik-jentik, ya, jentik-jentik nyamuk bertelur di situ. Dan kita upayakan daya tahan tubuh kita meningkat dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak terlalu lelah, sehingga kita akan tetap fit insya Allah. Pikiran juga harus tenang, harus stabil, tidak boleh emosian, tidak boleh stres, karena ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.